Benarkah orang tua Nabi di neraka? 3 tahun lalu sudah saya bahas. Nama bukunya 37 masalah populer. Orang tua Nabi di mana? Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Bapakku di situ bukan Abdullah, bapakku di situ Abu Thalib. Karena Abdullah itu ada meninggal sebelum Nabi lahir. Ayat Quran lebih kuat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab sebelum Rasul datang. Itu yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka disebut dengan Ahlul Fatrah. Ajaran Nabi Isa sudah rusak, ajaran Muhammad belum datang. Antara Isa dengan Muhammad Ahlul Fatrah. Mereka mati, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina, kami tak mengazab mereka hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus nabi rasul yang terakhir. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, kata ibu itu, saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz bahwa puasa qadha, mengqadha puasa dengan cara berniat puasa sunat. Saya katakan puasa qadha berbeda dengan puasa sunat. Apakah puasa yang saya lakukan dengan niat puasa sunat tadi sudah bisa dianggap? Saya ulang balik ya. Entah ibu ini salah dengar, entah paket dia habis. Tadi udah saya jelaskan di awal kaji, saya ulang balik. Hari Senin nanti ibu bapak berniat puasa qadha. Aku berniat puasa qadha. Yang mau melafazkan niat, yang bagi tak mau melafazkan niat dalam hati saja. Itu niatnya di dalam tuh. Aku niat puasa qadha, maka dia dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Sya'ban. Tapi kalau dia niatnya puasa sunat, qadhanya tak dapat. Saya ulang balik sekali lagi. Karena sekali maklumat ada garis putus-putus, putus. Begitu diulang 2 kali agak nyambung, diulang 3 kali. Ustaz, kenapa tak bosan menjawab yang itu saja? Saya anggap dia putus-putus, tak pernah nyambung. Jadi saya berusaha untuk nyambung. Saya ulang sekali lagi. Nanti hari Senin puasa, niatnya saya niat puasa qadha, maka dapat 3. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Sya'ban. Tapi kalau dia hanya niat puasa Senin, maka dia tidak dapat qadha. Saya tinggal di Masjid Nurul Huda. Pak Ustadz, yang saya tanyakan bagaimana cara pembagian harta warisan? Oh sudah selesai ini udah. Apa rahasia kesehatan Ustadz? Karena saya lihat jadwal ceramah Ustadz full. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Tak ada. Asal lapar makan, asal mengantuk tidur. Habis itu doa jamaah. Berapa jamaah yang mendoakan? 1 kali pagi jamaah mendoakan. Habis itu belum lagi jamaah-jamaah alam goib di Instagram, di Twitter, BBM. Coba tengok doa mereka. Semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz sehat. Itu aja. Nanti sakit mati. Apa amalan rutin setiap hari di luar amalan wajib? Tak ada, berzikir aja. Betik zikir. Ada tuh di mobil tuh zikir made in China, Ahok punya tuh. Nah, mengantuk berhenti, itu bangun lagi. Kemudian jangan dengar musik. Nah, tanya Ustaz Dayat, situ aja CD Syekh suka saya lagu apa baca Quran Syekh Bandar Balilah. Nah, ketik nanti di YouTube Bandar Banun Dal Ra Balilah, Imam Masjidil Haram. Senang saya bacaan. Tak terlalu keras, lembut. Nah, dengar tuh banyak dengar. Apa amalan rutin? Tak ada amalan rutin. Itu aja. Sedekahlah sikit-sikit. Baik. Mohon terangkan cara mengqadha salat, larangan waktu-waktu yang dilarang mengqadha salat, dan cara mengqadha salat orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal salatnya tak perlu diqadhakan. Puasanya yang diqadha. Man mata, siapa yang mati wa alaihi syamun, punya utang puasa samaan huwalihu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Adapun salatnya tak diqadhakan. Adapun tentang salat ibu bapak yang tinggal dulu, caranya setiap selesai salat langsung qadha. Nanti zuhur, habis zuhur zikir baca doa salat ba'diyah, habis itu qadha. Usolli fardhal zuhri 4 raka'atin qadha'an. Ta'ala. Bagaimana dengan asar Pak Ustaz? Asar boleh. Tapi katanya setelah salat asar tak boleh salat. Tak boleh salat kalau tak ada sebab. Adapun qadha, sebabnya qadha. Tahiyatul masjid, masuk ke masjid jam 4 habis asar, boleh.
usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Salat jenazah, ada orang meninggal habis asar, salat jenazah boleh. Yang tak boleh itu salat yang tak ada sebab. Salat sunat mutlak itu tak boleh. Bagaimana dengan subuh? Subuh sebaiknya ditunggu setelah syuruk. Sekarang syuruk jam 6 lewat 8 tambah 12 menit 6.20. 6.20 salat sunat isyraq, habis itu qada, itu afdal. Tapi kalau dia mau cepat-cepat mau keluar kota, habis subuh dia salat, boleh. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat yang mengqada qabliyah subuhnya setelah subuh. Tapi afdalnya setelah syuruk 12 menit. Tolong doakan ya Ustaz, orang tua, mertua dan lagi sakit semoga cepat sembuh. Insyaallah kita sama-sama berdoa supaya yang sakit jadi sehat, yang meninggal dunia dicurahkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir Nabi Adam dan Siti Hawa tak pernah merasa masa kecil ya Ustaz. Apa pula dipikirkan itu? Nanti setelah itu dipikirkannya lagi. Apa yang sedang kau pikirkan? Sedih betul jadi Nabi Isa nggak pernah merasakan belayan kasih sayang seorang ayah ya. Pikirkan aja ente masuk neraka apa tidak, udah cukup. Tuba liman syaghalahu aibuhu an binas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan bagaimana nasibnya sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Allah kasih kita akal ini untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan langit siang dan malam, la ayatil liulil albab, akan menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi, berpikir tentang hewan. Adapun berpikir tentang ini, maka yang tidak akan mendapatkan manfaat dan tak pula menimbulkan mudarat. Makanya kitab-kitab tafsir yang klasik itu tebal-tebal sekali. Ketika bercerita tentang Ashabul Kahfi, dibahasnya apakah anjingnya itu anjing herder, apa anjing pudel, anjing kampung, apa anjing kota, warnanya warna apa. Membahas tentang sampan Nabi Nuh, panjangnya berapa, lebarnya berapa, hewan yang masuk apa-apa aja, apakah setelah menikah punya anak di dalam. Itu ngapain dikaji? Tolong, berapa umur kita pada saat di akhirat nanti? Apakah sama dengan semua makhluk? La yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Mendengar hadis tak masuk surga nenek-nenek, menangislah nenek itu. Menghadap ke Nabi. Kenapa kau menangis? Nenek-nenek tak masuk surga. Kata Nabi, ketawa Nabi. Ketawa Nabi. Kenapa kau menangis? Nenek-nenek tak masuk surga. Yang ku maksud tak masuk surga nenek-nenek, semua yang tua muda lagi. 30, 31, 33. 30, 31, 32, 33. Begitulah umur kita sebaya. Kenapa umurnya segitu Pak Ustadz? Masuk akal. Bayangkan kalau umur 70 tahun masuk surga. Dikasih kacang. Mau diapain? Kulum-kulum aja lah. Nah, jadi sesuaikanlah umurnya. Saya sudah 40, kalau masuk surga balik-balik 31, 32, 33. Umur-umur masa muda menikmati hidup. Tolong Ustaz cantolkan pada saat sesudah sujud cara kita mau tegak kembali. Nanti saya contohkan. Benarkah Raja Salman merupakan tanda kejayaan Islam kembali? Bisa jadi. Raja Salman akan bangkitnya, bisa jadi, karena dia adalah orang yang paling berani. Bisa pula dia menolak pertemuan dengan Obama, sampai tengango-ngango lah Obama menengok Raja Salman pergi sholat berjamaah. Lalu kemudian semua tahanan-tahanan pada masa abangnya dulu ditangkap, disuruhnya lepaskan. Ulama-ulama yang ditangkap pada rezim dilepaskan dengan memberikan bantuan kepada rakyatnya. Bisa jadi tanda-tanda itu. Mungkin dia di antara anak Raja King Abdul Aziz, ada dua yang soleh luar biasa. Yang pertama Raja Faisal mati ditembak, yang kedua adalah Raja Salman. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tolong cantolkan cara bangkit sesudah sujud, kita mau tegak kembali ke atas. Sujud 7 turun ke lantai. 7, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Allah. Waktu mau turun lutut dulu. Waktu mau turun lutut dulu. Allahu Akbar. Mau bangkit ke atas. Ini namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat. Baru yaqtadimu ala rahati, tapak tangan bertumpu ke tapak tangan. Allahu Akbar. Namanya jalsatul istirahat, sunnah hukumnya. Duduk istirahat, bertumpu waktu mau bangkit itu ke tapak tangan. Tapi saya tengok sebagian orang bertumpunya seperti orang bertinju Pak Ustaz. Itu namanya hadis kal-ajin.
Kal'ajin, seperti orang membuat adonan tepung gandum. Tepung gandum dicampur pakai minyak sapi, membuat adonannya bukan macam buat bakwan, tapi begini. Maka waktu mau bangkit begini. Kata Imam Nawawi, hadis tentang kal'ajin ini hadisnya dhaif, tak bisa dipakai. Kata Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi, dia pakai itu. Makanya kalau ada nanti nampak orang bangkit begini, itu yang dia pakai adalah pendapat Syekh Albani. Ustaz, saya pakai ala rahati, pakai tapak tangan. Sedangkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, dua-dua bisa dipakai. Bisa begini, au bi ghairihima, atau dengan yang lain. Bisa begini, au bi ghairihima, atau dengan yang lain. Bisa begini. Kebetulan dia guru silat. Susah dipermasalahkan. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnah. Tapi penting diketahui. Jangan gara-gara itu orang bertinju di masjid.